Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan sepanjang malam. Kau telah menjaga dan memberkati istirahat kami. Dan pagi ini kami berkumpul Tuhan untuk kami belajar sebagian daripada firman-Mu di dalam sekolah minggu. Biar Roh Kudus terus menaungi kami semuanya. Bagi saudara kami yang belum bergabung, Tuhan, Kau terus yang akan tetap menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Indrawan, Pak Burhan, Pagi semua. Mama Mira, dan Ibu Emi Valencia, dan juga Bu Like, Pak Bambang ada di sana. Nah, memang kita masih melanjutkan tentang 9 tanda gereja yang sehat. Nah, hari ini itu adalah materi yang terakhir, tanda yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang kepemimpinan yang Alkitabiah. Nah, kalau kita belajar gereja yang sehat, Mark Dever, penulis buku itu, saudara-saudara, kalau ditanya apakah gerejanya sehat, sehat. Apakah semua jemaatnya itu terlibat? Tidak, Bapak Ibu. Jadi separuh, kalau seandainya separuh itu aktif, saudara-saudara, nah itulah yang sehat. Jadi buku itu menjelaskan jemaatnya itu ada sekitar 300-an ya, 270-an sampai 300. Tapi yang aktif setiap minggu atau mengikuti kegiatan ibadah itu hanya sekitar 90-an. Tidak sampai 100, saudara-saudara. Nah, lalu beliau menyimpulkan, nah itulah yang sehat. Nah, kalau kita hubungkan dengan gereja kita, saudara-saudara, yang tercatat itu 100 lebih loh, saudara. Tapi waktu kita onsite ibadah ya di gereja, itu yang hadir kan nggak sampai 100, sekitar 80, 70 ya. Nah, itulah yang sehat gitu ya. Lalu sejak corona kita online via Zoom atau YouTube. Nah, pertanyaan lagi, apakah yang 80 atau 70, 80 itu juga semua mengikuti kegiatan via Zoom? Ternyata juga tidak. Bahkan bukan hanya di gereja kita, Bapak Ibu, di gereja yang lain pun juga mengalami nasib yang sama kok. Bahkan ada teman-teman berkata, Pak, merosot tajam jumlah kehadiran jemaat, katanya seperti itu ya. Nah, jadi saudara, nah kita berharap dari 80 itu paling tidak separuh saja, 40-an yang aktif di Zoom itu puji Tuhan. Tapi kenyataannya juga tidak sampai separuh, Bapak Ibu. Nah, sama ya, gerejanya Mark Dever yang kita pelajari ini dengan gereja kita sama, saudara. Yang aktif sekitar 25 sampai 30-an gitu ya. Malah kadang tidak sampai 20, Bapak Ibu Saudara. Nah, memang itulah yang menjadi kenyataan, saudara, gereja yang sehat seperti itu. Tidak semuanya ya jemaat bisa terlibat. Nah, tapi kita jangan berkecil hati, saudara, karena kehadiran itu kok berkurang banyak, ya merosot dengan tajam, sehingga kita berkecil hati. Tidak, saudara. Ada yang masih bersemangat, dan saya harap terus bersemangat. Nah, itulah yang kita layani, itulah yang kita perhatikan, saudara, di dalam setiap ibadah gereja kita. Nah, hari ini kita melanjutkan yang terakhir, saudara, yaitu tentang kepemimpinan gereja yang Alkitabiah. Kemarin kita sudah belajar itu ya, saudara, tentang faktor atau konteks jemaat. Jadi segala keputusan sebenarnya dilibatkan seluruh jemaat. Ya, kalau ada yang bermasalah dikatakan apa, saudara? Panggil 4 mata. Lalu kalau belum selesai, saudara, panggil saksi orang lain lagi. Ya, setelah itu hadapkan kepada penatua atau pengurus, istilah di gereja kita, di tempat lain itu majelis, saudara. Kalau itu pun tetap belum bisa menyelesaikan, kemudian serahkan atau diperhadapkan kepada jemaat. Nah, jemaat itulah yang akhirnya mengambil keputusan, saudara. Nah, itulah yang kita lihat kemarin itu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua, persyaratan Alkitabiah bagi pemimpin. Nah, pemimpin di sini bukan hanya sebagai gembala, saudara-saudara, tetapi ada yang di bawahnya itu, yaitu yang namanya
pengurus, ya, atau majelis atau penatua. Tergantung saudara mana yang dipakai, begitu ya. Nah, di Alkitab paling tidak ada 3 istilah yang dipakai. Yang pertama penilik, ya, kata lainnya atau uskup. Sebenarnya secara hurufiah itu dari kata Yunani episkopos itu artinya pengawas. Pengawas apa? Nah, saudara lihat di situ ya. Pengawas pekerjaan bangunan dan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya. Nah, bicara peran atau tugas, kalau sudah diselesaikan lalu bertanggung jawab. Nah, itu artinya penilik atau uskup secara hurufiahnya ke sana. Nah, kalau di dalam konteks pelayanan sama, saudara, dipertanggungjawabkan kepada pimpinan apa yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua ada istilah penatua. Nah, ini dari kata Yunani presbuteros, itu artinya pemimpin gereja. Di dalamnya ada gembala juga, tapi Perjanjian Baru, khususnya surat Paulus, kalau saudara lihat di situ ya, penatua di sini juga artinya gembala sidang. Nah, apalah namanya, intinya adalah pemimpin gereja atau pemimpin jemaat, saudara. Nah, lalu ada juga poimen atau gembala. Ya, jadi kalau sudah lihat penilik, penatua, gembala itu sebenarnya berbicara tentang tugas yang sama. Nanti kita akan lihat apakah itu firman Tuhan mengatakan gembalakanlah kawanan domba, peliharalah mereka, jagalah dari serangan binatang buas dan lain sebagainya. Nah, jadi tugasnya memberi makan, melindungi, saudara ya, memperhatikan, merawat dan lain sebagainya. Nah, itulah ketiga istilah yang dipakai. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, saudara, yaitu menunjukkan ya tugas yang sama. Coba lihat istilah penilik, penatua dan gembala, ya saudara-saudara, berkenaan dengan jabatan yang sama. Nanti lihat Kisah Rasul 20, 17, 28, 1 Petrus 5, 1 sampai 2 di situ. Istilah-istilah ini digunakan bersama-sama untuk melukiskan jabatan yang sama. Nah, ada suatu prinsip yang muncul dari Alkitab tentang kepemimpinan jemaat, bahwa jemaat itu dipimpin oleh lebih dari satu orang. Dengan kata lain, manakah yang alkitabiah, kepemimpinan tunggal atau jamak? Jawabannya adalah kepemimpinan jamak, saudara. Walaupun yang ambil keputusan nanti satu orang, tetapi di dalam pengambilan keputusan melibatkan seluruh ya jemaat. Satu contoh, Bapak Ibu setir mobil, setirnya kan hanya satu toh, Bapak Ibu. Ya, satu mobil isinya banyak, 6 atau 8 katakanlah ya, atau lebih banyak bis katakanlah, setirnya tetap satu, saudara. Kalau setirnya 2 atau 3 nanti kan jadi masalah. Ya, nah sama gambarannya di dalam Alkitab kepemimpinan jamak, maksudnya tetap ada satu yang menjadi ketuanya, istilahnya begitu. Tapi dalam hal ini segala keputusan yang diambil, saudara, melibatkan seluruh pengurus itu tadi ya, atau majelis ya, atau jemaat, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan kepemimpinan jamak. Oke, kita lihat di situ. Nah, kepemimpinan secara bersama atau tim. Nah, mungkin ada yang bertanya kok tidak ada jabatan pendeta dalam Alkitab. Benar, istilah pendeta tidak ada dalam Alkitab. Tapi justru kalau kita lihat ada istilah kepenatuaan. Makanya ada gereja-gereja yang memakai istilah penatua, saudara-saudara. Ya, boleh juga. Yang penting kan tugasnya sama, yaitu mengembalakan atau memimpin jemaat. Nah, kenapa ada pendeta? Yaitu si node gereja yang memberikan aturan, Bapak Ibu ya. Kalau di gereja kita, di Gereja Bethel Indonesia kan ada pendeta penuh, istilahnya PDT, lalu ada PDM, pendeta muda, lalu ada PDP. Nah, sebelum itu apa? Penginjil, saudara ya, atau guru Injil. Ya, macam-macam. Kalau kita lihat sinode gereja lain, macam-macam. Lalu ada vikaris, ada evangelis, ya, lalu pendeta. Ada yang tidak pendeta pembantu, pendeta muda, langsung pendeta penuh juga ada, saudara. Nah, itu aturan sinode yang memberikan apa? Keputusan, aturan-aturan yang seperti itu. Nah, kalau mau lihat manakah yang alkitabiah, ya pakai istilah kepenatuaan. Dan kalau kita lihat di situ, saudara, itu kepemimpinan yang jamak, ya, bukan tunggal di situ. Oke. Lalu berikutnya, saudara, nah syaratnya berdasarkan 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sebenarnya waktu kita bahas eksposisi surat Timotius sudah ya, tapi ini untuk mengingat lagi
Nah, memang yang namanya pemimpin jemaat, entah namanya gembala, penatua, majelis, atau pengurus, saudara, ya terserah mau pakai istilah yang mana, maka syaratnya seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam firman Tuhan, surat Timotius atau Titus itu yang termasuk dengan surat pengembalaan. Nah, yang pertama, kalau Bapak Ibu nanti baca di tempat masing-masing, dikatakan kualifikasinya adalah seorang yang tidak bercacat, ya. Ayat yang kedua, artinya bukan tanpa dosa, bukan, saudara, tetapi mempunyai reputasi yang tidak bersalah atau tidak dapat tidak bercela. Artinya di luaran sana punya nama baik, ya itu ya maksudnya, saudara ya. Sebab kalau tidak, wah ketika dipilih, saudara, nanti banyak suara yang akan bermunculan ya. Nah, jadi yang pertama itu punya reputasi yang baik. Ini yang harus diingat. Yang kedua, nah soal hubungan keluarga, kalau kita lihat suami dari satu istri menunjuk kepada kesetiaan dalam hubungan suami istri atau di dalam pernikahan itu. Nah, kita lihat ada pengecualian. Kalau ada perceraian sebelum calon penatua menjadi seorang Kristen, kebanyakan sarjana berpendapat bahwa orang tersebut masih dapat memenuhi syarat ini. Tetapi jika bercerai sesudah percaya, ia dianggap cacat. Jadi kalau masa lalunya buruk, masa lalunya pernah bercerai, lalu dia percaya Yesus, lalu terlibat di dalam pelayanan, ini masih diizinkan, saudara. Karena 1 Korintus juga mengatakan apa? Biarlah engkau memiliki keadaan pada saat engkau dipanggil. Jadi istilahnya yang berlaku saat dipanggil, saat itu, saudara. Jadi bukan yang lama, ya, saat itu. Sudah menunjukkan pertobatan dan lain sebagainya. Nah, saat itu ketika melayani Tuhan, ya sudah. Saat itulah yang dipertimbangkan, saudara. Lalu berikutnya dapat menahan diri, artinya memiliki keseimbangan dalam hal menguasai diri, berpantang terhadap semua hal yang berlebihan. Oke ya, sangat jelas bijaksana. Yang keempat merupakan sikap berhati-hati dan mempunyai pikiran yang sehat. Ia haruslah memiliki hikmat Allah di dalam pengambilan keputusan. Sama seperti Raja Salomo yang memohon hikmat untuk mengadili umatnya. Saudara-saudara ya. Oke, secara sederhana pemimpin rohani haruslah sopan karena sifatnya hidupnya tertib dan hidup yang berdisiplin dalam segala hal. Nah, ini penting juga, saudara. Ia juga harus suka memberi tumpangan yang didasari oleh keramah tamahan, kerelaan hati, dan kesediaan untuk menerima tamu siapapun. Ingat konteks waktu Paulus menulis surat itu memang, saudara, menerima kunjungan dari hamba Tuhan sebenarnya konteksnya. Kenapa? Karena waktu itu kan hamba Tuhannya, ya seperti Paulus dan lain-lain itu kan berkeliling, Bapak Ibu ya, untuk bermisi ya, untuk melayani Tuhan. Jadi kalau tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan, ya menumpang di rumah jemaat, dan itu disambut, saudara. Ya, tidak menumpang selamanya, tidak, ya disambut. Bahkan Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan apa? Kalau engkau menyambut, ya seorang muridku, Tuhan mengatakan apa? Engkau sama dengan menjamu, menyambut malaikat. Dan engkau memberi secangkir air saja kepada mereka, engkau sama seperti menjamu malaikat. Wah, itu luar biasa, saudara ya. Jadi sifat dari hamba Tuhan ya diperlakukan seperti itu, memberi tumpangan, meminta pertolongan, saudara jemaat harus menolong di situ. Oke, lalu berikutnya, saudara yang keenam, syarat yang lain adalah cakap mengajar. Nah, artinya apa cakap mengajar di situ? Memiliki kecakapan dalam pengetahuan Alkitab, saudara. Artinya terus belajar, ya, kerelaan dan kesediaan untuk mengajar dan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat penatua, saudara, atau penilik jemaat, ya, atau gembala, hamba Tuhan, dalam konteks ini, saudara, syaratnya di situ cakap mengajar. Makanya saudara bersyukur ya, jemaat ini sudah mulai belajar mengajar, saudara ya. Yang pertama dalam hal apa? Review firman Tuhan setiap minggu malam. Itu kan sama seperti mengajar kita semua, saudara-saudara. Walaupun memang idenya adalah khotbah minggu pagi, saudara. Nggak masalah. Tinggal nanti ditambah berkatnya dapat apa. Ya intinya berani ngomong dulu, berani menyampaikan, berani mengajar. Lalu yang kedua, saudara, bacaan Alkitab kita setiap hari yang 3 pasal itu, kalau hanya dibaca begitu saja mungkin manfaatnya kurang kelihatan. Makanya saudara diberi kesempatan untuk
merenungkan, ya, belajar menggumuli firman Tuhan itu, lalu menyampaikan dalam bentuk video, ya. Nah, ini kan enggak mungkin takut ditanya, saudara, karena kan monolog, ya, ngomong sendiri, nggak ada yang tanya. Lalu menyampaikan 3 menit sampai 5 menit, saudara. Nah, saya bersyukur banyak di antara jemaat kita yang sudah kelihatan mana yang cakap mengajar, kelihatan, dan ternyata semua cakap mengajar, saudara, ya, mampu ternyata bisa menyampaikan renungan dan lain sebagainya. Jadi saya berharap yang belum ambil bagian nanti bisa ambil bagian. Bulan April sudah penuh, nanti bulan Mei, saudara-saudara. Nah, jadi kita boleh melihat di situ. Nah, bedakan dengan karunia untuk mengajar. Ini lain, ya, saudara-saudara, ya. Ini bukan karunia untuk mengajar, lain-lain. Ya, memang lebih baik kalau dapat karunia mengajar. Ya, tapi kalau semua saudara-saudara dituntut supaya bisa mengajar, harus punya karunia mengajar terlebih dahulu, kan repot ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kapan nanti mengajarnya? Ya, pastilah Tuhan akan memberikan itu. Memberikan hikmat yang pertama, memberikan karunia-karunianya itu. Saya percaya itu. Jadi, ketika kita coba dalam pelayanan, saudara, coba mengajar atau coba menyampaikan firman Tuhan, bentuk review atau renungan dan lain sebagainya, maka Tuhan akan memberikan atau mempertajam karunia yang diberikan kepada kita. Saya percaya itu, saudara. Saya mengajar sebenarnya, kalau masih ingat, saudara, sejak pertama kali belajar itu, ya, ngajar sekolah minggu, diberi kesempatan oleh gembala untuk ngajar sekolah minggu. Wah, juga menderita, saudara. Nggak sampai 5 menit sudah amin, gitu, ya. Apalagi anak-anak kecil sudah berlari ke sana kemari, saudara, nggak ada konsentrasi sama sekali, stres juga awal-awal. Tapi diberi kesempatan lagi. Memang rasanya merasa lemah dan berkata, nggak usah. Seperti itu. Tapi diberi kesempatan lagi, diberi kesempatan terus, ya akhirnya bisa. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga seperti itu. Dan ini juga bukan kemampuan untuk berkhotbah. Nah, ini lain lagi, ya. Ini hanya merupakan kualifikasi yang berhubungan dengan tugas penatua. Walaupun nanti dalam konteks 1 Timotius pasal 5, kalau Bapak Ibu baca, ya, penatua yang baik pimpinannya harus dihormati 2 kali lipat, terutama yang berjerih payah di dalam berkhotbah dan mengajar. Nah, itu lain kalau sudah bicara jabatan, ya, ke sana larinya. Tapi saya berharap kita semua ukuran sehat, ukuran bertumbuh itu di mana? Kalau setiap jemaat, ya, mempraktekkan firman, akhirnya bisa mengajar orang lain. Lalu yang ketujuh, bukan peminum, jelas, ya, artinya, ya, terikat, ya, atau ketagihan terhadap anggur dan sejenisnya yang bisa memabukkan, saudara. Oke, yang kedelapan, kriteria yang lain adalah bukan pemarah. Pemarah di sini adalah sifat yang suka bertengkar atau berkelahi atau orang yang cepat marah, saudara, ya. Bukan berarti tidak boleh marah, boleh, tapi bukan ini maksudnya. Tetapi ia haruslah orang yang peramah, yaitu lemah lembut, sabar, dan murah hati. Dengan kata lain, para pemimpin rohani itu haruslah memiliki sifat dan karakter Kristus yang tercermin di dalam buah roh, Bapak Ibu Saudara, ya. Buah itu harus dihasilkan. Ya, seperti tanaman berakar, bertumbuh, pasti berbuah. Jadi saya berharap kita semua kalau sudah berakar di dalam Kristus, tertanam, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam iman yang kuat, ya, saudara, lalu bertumbuh, dan setelah bertumbuh pasti menghasilkan buah. Itu, ya. Oke, berikutnya, ia adalah seorang pendamai, bukan suka perdebatan dan pertengkaran. Ini penting, ya. Bukan hamba uang, berarti hidupnya tidak dikuasai uang atau materialisme. Seorang penatua bisa juga orang kaya, boleh, saudara. Tetapi jika ia menjadi cinta uang, ia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin jemaat. Itu, ya. Oke, ayat yang berikutnya, poin ke-11, syaratnya adalah ia haruslah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat yang keempat. Ungkapan ini artinya sebagai penilik gereja lokal adalah seperti memimpin sebuah keluarga. Jadi gereja, jemaat juga diumpamakan seperti keluarga. Saudara-saudara, ya, bisa memimpin keluarga dengan baik, pastilah bisa memimpin jemaat. Maka dari itu, seorang calon penatua haruslah dapat mengurus atau menguasai keluarganya dengan baik. 1 Timotius 5:17, 1 Tesalonika 5:12. Dia harus membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang terhormat dan terpandang. Dia juga harus menjauhkan diri dari kelemahan mendisiplin
dan dari kekerasan yang ekstrim. Perhatikanlah bahwa syarat ini tidak mengatakan bahwa seorang penatua harus mempunyai keluarga. Tidak ya. Kalau single ya boleh, kalau berkeluarga juga boleh, tapi dengan syarat-syarat yang seperti itu. Lalu bagian berikutnya, solusinya yang ke-12, syarat yang penting adalah janganlah ia seorang yang baru bertobat. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita bisa melihat ungkapan ini berarti kalau ada seorang yang belum dewasa dalam hal rohani, maka orang tersebut belum siap untuk menjadi seorang penatua. Ya, kita harus ingat. Jadi ukurannya baru bertobat berarti masih anak-anak rohani, kan begitu ya. Kalau sudah lama bertobat, artinya sudah lama terima Yesus, lalu bertumbuh, pengertian firman-Nya bertambah. Nah, itu istilahnya saudara sudah lama bertobat, nah itu boleh, atau dewasa rohani itulah boleh melayani. Kalau kita lihat begitu. Calon penatua harus menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan supaya kenyataan imannya terlihat. Nah, itu ujiannya, saudara ya. Misalnya kalau ia diperhadapkan dengan kesuksesan, apakah orang lain melihat ia menjadi sombong atau tidak, ini yang penting. Ya, kecenderungan saudara dosa yaitu apa? Kesombongan, ya. Masih dipercaya sedikit saja, kemungkinan muncul kesombongan itu sangat mudah. Ingat kalau kita mundur ke belakang, saudara, ya, dosa godaan yang diberikan Adam dan Hawa itu adalah kesombongan sebenarnya. Karena si ular berkata, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Wah, saudara ya, bisa membedakan yang baik dan jahat, saudara, bisa mengerti ini, itu, dan lain sebagainya. Engkau akan sama atau menjadi seperti Allah. Nah, ini kan kesombongan tingkat tinggi, saudara. Ya, itulah yang kita lihat dari Alkitab awal sampai sekarang. Nah, ini selalu muncul, saudara. Makanya ini harus dijaga. Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Salah satunya jagalah hatimu dari kesombongan itu, dari kesuksesan itu, supaya apa, saudara? Kalau kita lihat, ya jangan sampai jatuh, ya, karena dari dalamnya memancar kehidupan. Jadi apa yang keluar itu dimulai dari dalam, dan itulah kenyataannya kalau kita lihat. Lalu berikutnya, syaratnya adalah, ya ini terakhir ya, harus memiliki nama baik di luar jemaat. Ya sama bagian yang pertama tadi, memiliki reputasi yang baik. Kalau seseorang bersifat munafik di depan orang-orang non-Kristen, berarti kesaksiannya itu tidak baik dan nama Tuhan pasti nanti akan dipermalukan. Nah, itu secara ringkas dari syarat, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita lanjutkan ke dalam bagian ini. Silakan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan syarat. Silakan. Ya, Pak Tim, ya, Pak Indrawan. Mengenai penatua, sebetulnya harus berapa kali jabatan yang harus, maksudnya jabatannya berapa kali yang layak, yang harus dijabat di suatu gereja ini. Misalnya kita punya ketentuan orang jadi penatua atau pemimpin gereja 4 tahun, terus diperpanjang. Itu harus sebetulnya di gereja kita pun harus jelas, Pak. Kalau nggak jelas, apakah kita harus seumur hidup menjabat seperti ini? Dan orang lain lah yang sudah Bapak persiapkan untuk menjadi pemimpin gereja lah, nggak ada penggantian begitu, Pak. Coba tolong dijelaskan begitu. Ya, makasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, Bapak Ibu. Kita kembali ke Alkitab dulu. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, terutama Perjanjian Baru, surat Paulus, kira-kira ada periode waktunya apa tidak, Bapak Ibu? Ini dulu. Kalau kita lihat di Alkitab, ada periodenya enggak? Para rasul melayani itu ada periodenya enggak, Bapak Ibu? Kalau memang pelayanan nggak ada periodenya, Pak ya. Tapi jabatannya yang di suatu gereja itu yang pastinya harus ada waktu, Pak. Tapi kalau jadi pemimpin ya pelayanan ya pasti kita harus melayani seumur hidup. Tapi di jabatannya itu, Pak, yang saya maksud begitu. Oke, ya. Nah, jadi sebelum menjawab itu, Bapak Ibu, kalau kita di Alkitab ya memang tidak ada jabatan. Paulus, Petrus, kemudian ada Priscilla, Aquila, Apolos, Epaphroditus, Trofimus, ya, saudara Demas, siapa lagi? Banyak sekali itu rekan-rekan pelayanan Paulus atau tim pengembalaan Paulus.
Jadi kalau mau jujur, saudara, gembalanya itu siapa dari semua gereja, ya, itu sebenarnya Paulus, saudara. Tapi, nah ini tadi, karena kita lihat kepemimpinannya itu jamak atau majemuk, ya Paulus menyerahkan kepada penatua-penatua di setiap tempat atau gereja lokal. Ya, Priscilla, Aquila, Febe, jemaat di Kankrea, Roma pasal 16 kalau Bapak Ibu baca, salam kepadamu ya, Tikikus dan lain sebagainya. Nah, jadi gembala tunggal kalau mau jujur siapa? Ya, Paulus. Lalu di bawahnya Paulus ada gembala-gembala atau istilahnya penatua-penatua atau gembala gereja lokal yang tersebar. Ya, Paulus melakukan perjalanan misi lalu terbentuklah gereja diserahkan kepada mereka. Nah, kita lihat dulu periodenya mereka ada apa tidak. Ternyata penatua-penatua ini juga akhirnya bentuk penatua lagi, pilih penatua yang lain lagi. Makanya Alkitab tadi menegaskan apa? Kepemimpinannya berbentuk tim, ya, atau majemuk, saudara. Ya, oke. Kalau saya perhatikan, apakah ada pensiunnya atau ada masanya? Pasti ada, ya, pasti ada masanya. Kenapa ada kepemimpinan jamak itu tadi? Kalau salah satunya, ya, salah dua ini sudah purna, ya, purna tugas, pasti saudara yang di bawah, ya, yang sudah dididik atau tim ini tadi, dia akan naik melanjutkan pelayanannya. Ya, memang di Alkitab tidak diberi periode waktunya kapan. Tapi kenapa Paulus membentuk tim pelayanan itu tadi? Kan tujuannya itu regenerasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau jujur, ada periodenya ada. Tapi kalau waktu, memang Alkitab tidak menjelaskan 2 tahun atau 4 tahun, ya tidak. Tapi saya percaya pasti ada periodenya. Buktinya apa? Paulus dan juga penatua yang lain itu membentuk tim pelayanan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan gereja kita, saudara. Kalau gereja kita itu ada yang namanya sidang raya, ya, sinode raya. Itu 4 tahun sekali, Bapak Ibu. Jadi pemilihan ketua umum dengan pengurus itu 4 tahun sekali. Lalu yang daerah namanya BPD, Badan Pekerja Daerah, ketua dan pengurusnya itu juga 4 tahun sekali. Nah, kalau mau tanya, gereja kita harusnya 4 tahun sekali dan 2 periode. Boleh dipilih lagi 2 periode. Jadi 4 tahun pertama, lalu 4 tahun kedua. Setelah itu ganti orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu Pak Indrawan. Nah, saya berharap dimulai tahun 2021 ini, nah ini kan lagi mempersiapkan ini sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, jadi jangka panjang sebenarnya saya sama Pak Bambang ini kan mempersiapkan. Makanya dilatih saudara review ya, lalu menyampaikan renungan bentuk video 3-5 menit, Bapak Ibu Saudara. Ini kan sebenarnya melatih sebenarnya. Nah, ke depan paling tidak setahun atau 2 tahun berikutnya barulah kita start Pak Indrawan ya. Dari rapat tentunya, lalu kita buat aturan periode kita katakanlah 4 tahun ya. Lalu bisa diperpanjang dan sebagainya. Kalau mau mengacu ke sinode. Tapi kalau kita mau atur jangan 4 tahun, 2 tahun dulu, habis itu 2 tahun lagi ya monggo, silakan. Seperti itu. Itu Pak Indrawan. Mungkin yang lain bisa memberikan masukan, silakan Bapak Ibu. Ini menarik. Ya kalau gitu Pak Tim agendakan aja nanti di rapat sidang begitu. Ya, jadi supaya tahu periodenya mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun biar diputuskan di dalam sidang ini supaya ada patokannya begitu, Pak. Gitu. Betul. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada. Makanya kita persiapkan, nanti kita rapat ya, yang mana mau 2 tahun, lanjut 2 tahun, apa langsung 4 tahun, kalau sinode di GBI memang 4 tahun, BPD. Tapi itu kembali lagi diserahkan ke gereja lokal. Kan GBI ini kan otonom, jadi diatur sendiri Bapak Ibu. Ya katakanlah kita buat patokan 2 tahun, nanti diperpanjang 2 tahun, nah itu nggak masalah Bapak Ibu, nggak masalah. Atau 3 tahun juga nggak masalah. Ya, yang jelas tidak ada Pak Indrawan seumur hidup sebenarnya nggak ada, gitu ya, nggak ada seumur hidup, nggak ada. Kalau mau dibenahi ya oke, nanti kita akan dibenahi sehubungan dengan ini. Terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada sehubungan dengan persyaratan ini tadi. Ya silakan kalau ada.
Ya, Pak Syarif. Ya memang menarik itu untuk bicarakan. Betul juga yang diusulkan Pak Hendrawan itu. Tapi memang kalau di Alkitab itu tak ada periode itu memang. Semuanya. Panatawa itu mungkin ya sak kuatnya. Makanya apa yang kelihatan dilakukan Gereja Katolik. Paus itu ya sampai nyerah, sampai mati sudah. Karena kenapa ada jalan pemikirannya nggak ada waktunya itu di perjanjian di apa di Alkitab. Juga kita lihat perjanjian lama Nabi itu ya nggak ada stop jabatan itu jabatan sampai meninggal ya. Karena memang diharapkan berkembang. Nggak, ini masalahnya kan gereja kita ini nggak berkembang. Kan di zaman itu kan diharapkan diangkat panatua itu menyebar berkembang itu yang disebut atau waktu itu mungkin bukan gereja atau apa pelayanan atau itu berkembang itu di sana letaknya. Nah memang situasi berkembang dengan situasi sekarang terus berkembang dengan tatanan dulu raja dulu kan ada diganti Pak malah turun temurun ya toh Ya. Terus berkembang negara organisasi berkembang makalah berkembang ada organisasi yang mana di pemimpin itu ada periode-periodenya gereja sinode itu atau perkembangan itu terpengaruh di sana sehingga ya memang dilihat kehidupannya manusia itu juga di zaman sekarang tidak konsisten. Bahaya itu kalau nggak diganti. Ya toh, nggak jamin itu panatua terus bagus terus. Malah sudah tua nggak diganti-ganti yang kena celaka agak nggak pas. Ini kalau saya nggak salah saya ngelihat ya apa-apa saya buka aja itu. Tidak tahu. Itu di agama Kristen. Profesor Saetapi itu gereja apa itu Pak? Kristen itu ya? GKI Pak. Nah, GKI Resut kalau tidak salah. Ya. Itu tidak bisa tergoyahkan Pak. Dan putusan-putusannya itu, waduh, kalau saya dengar, ya usah kuno ini, tapi sama sekali tidak mau diganti. Terus orang hukum lagi. Iya. Jadi itu di bawahnya itu sudah tidak bisa berkutik apa-apa. Nah, hal ini yang diharapkan tidak terjadi. Memang dalam kepemimpinan era baru ada penggantian. Ya mungkin saya tidak tahu dulu itu, saya tidak tahu ya gimana orang-orang yang tetap tua-tua yang dikasih jabatan itu betul-betul saya tidak tahu Tuhan memberikan apa. Nah, ini sekarang kalau kita nganut GBI, ini tidak ada lagi nih Pak sebetulnya. Kalau GBI itu yang sinode Kristen itu yang Pak Tim katakan tadi. Ya, tapi kalau GBI tidak diganti juga ini Pak. Kalau jujur yang betul, kita bicara organisasinya GBI, balik lagi itu pendeta kekuasaan yang tertinggi. Malah diturunkan lagi ke anak-anaknya. Ya, tapi kita tidak nganut itu, saya setuju masih nginut karena awal nginut organisasinya menurut agama organisasi agama Kristen. Ini yang Protestan ya. Jadi ada panatua, ada ini apa-apa. Ini menurut saya ya pandangan saya masih memang lebih baik. Nah, ini tantangan kita tapi siapa yang generasi muda ini yang mau ganti ini? Ya toh? Memang harusnya ada penyegaran, ada proses ini. Sedangkan pelayan yang seperti kata Hendrawan ya tetap
Meskipun kita diganti ya tidak akan berhenti. Betul. Ya toh, nggak mungkin. Menurut saya gitu. Ini menurut saya proses gambarannya yang apa yang terjadi sampai sekarang. Terima kasih. Ya, makasih Pak Syarif. Jadi Bapak Ibu, karena GBI itu otonom, ini masalahnya. Ya, jadi otonom itu diserahkan ke gereja lokal. Nah, negatifnya apa, saudara-saudara? Soal ajaran juga bebas, aturan organisasi juga bebas. Makanya tadi Pak Syarif bilang diturunkan ke anaknya juga bebas. Itu masalahnya, gitu. Tapi kita kan kembali ke Alkitab. Alkitab mengajar seperti itu dan kita taat, ya. Gereja kita mempraktekkan, saudara, itu kan taat sesuai dengan Alkitab. Makanya terus terang ini lagi mempersiapkan gitu ya, saudara, generasi berikutnya untuk yang akan datang. Ya doakan, saudara. Ya paling tidak setahun, 2 tahun lagi begitulah kelihatan ya siapa-siapa yang akan apa istilahnya menggantikan pengurus yang lama, istilahnya seperti itu. Tapi kembali lagi, soal pelayanan kita tetap melayani sampai nafas kita diambil Tuhan kembali ya, saudara, itu tetap melayani. Tapi dari struktur organisasi memang harus ada regenerasi, itu ya, regenerasi. Oke, mari kita lanjutkan. Kalau ada lagi silakan sehubungan dengan ini, saudara. Ya, kita mau gereja kita sehat. Nah, makanya kita terapkan, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Mari, kalau ada yang lain lagi sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, silakan. Bu Yena, Pak Fendi, silakan. Pak Riono, Bu Putu, Bu Sri Ngatin, Bu Priyaningsih, nih ada. Pak Burhan, silakan. Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama konteks jemaat, yang kedua persyaratan alkitabiah bagi para pemimpin. Yang ketiga, natur karismatis. Nah, apa ini yang dimaksud? Karismatis di sini bukanlah dalam pengertian memiliki sebuah pengalaman supranatural tertentu seperti, nah ini ya, berbicara dalam bahasa lidah atau yang lain, bukan. Kata Yunani karisma semata-mata berarti suatu karunia, anugerah, karunia, anugerah Allah. Jadi melayani, Bapak Ibu Saudara, memimpin ya, itu berdasarkan karunia. Jadi bisa melayani Tuhan itu sebenarnya pemberian Tuhan semata-mata. Walaupun dari unsur kita mampu, kita bisa, saudara. Tapi dalam hal ini kita memandangnya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi ini anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Jangan ditolak, nah gitu ya. Saya senang yang kemarin ada kesaksian-kesaksian ya, saudara-saudara ya. Kalau diberi kesempatan melayani apapun, jangan ditolak. Sebab kalau ditolak nanti malah ada yang bilang, kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan, lalu di surga Tuhan tanya, kenapa diberi kesempatan melayani kok nggak mau? Mau jawab apa, saudara-saudara? Gitu ya. Jadi sebenarnya ada rekan-rekan yang, Pak, saya jangan banyak-banyak melayani. Saya 1 kali saja, Pak. Padahal saya jadwal 2 kali, Bapak Ibu ya. Ya sudah, saya bilang, oke. Tapi ini sudah terlanjur, nanti yang akan datang saja. Saya ngomong gitu, saudara-saudara ya. Tapi setelah itu WA saya lagi, wes Pak, nggak jadi, tetap aja saya mau 2 atau 3 kali. Terserah, Bapak beri kesempatan kepada saya, berapa kali saya akan lakukan. Loh, saya kaget, saudara-saudara. Loh, kenapa? Katanya hanya minta 1 kali atau 2 kali. Iya Pak, nanti saya khawatir kalau seperti Butin dipanggil Tuhan, lalu Tuhan tanya, aku mau jawab apa Pak? Katanya seperti itu, saudara. Jadi artinya apa? Kalau masih diberi kesempatan hidup, ayo kita semaksimal mungkin bersemangat, saudara, melayani Tuhan. Ya kan kita tahu tidak serta-merta menjawab, 10 kali renungan kan enggak Bapak Ibu ya, kan kita bagi-bagi seperti itu ya, saudara. Maksimal 3. Nanti kalau semakin banyak jemaat yang terlibat, ya akhirnya akan dapat 2 ya, 2 kali saja. Nah puji Tuhan, itu loh Bapak Ibu ya, yang kita harus ingat. Jadi bisa melayani Tuhan apapun bentuk pelayanannya, kita harus memandangnya itu pemberian Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kadang kesempatan tidak datang 2 kali kan, saudara-saudara ya. Kenapa? Kalau dipanggil Tuhan duluan, ayo kita mau buat apa? Ya bukan menakut-nakuti, saudara ya. Tapi kita bisa merenungkan di situ. Itu artinya natur karismatis. Artinya ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita bisa melayani, itu pemberian Tuhan. Kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Kita harus bersyukur untuk itu. Kenapa? Karena Tuhan masih beri kesempatan. Nah, dalam Alkitab kita melihat
bahwa Roh Allah memberi karunia ya yang berbeda kepada gerejanya untuk membangun iman jemaat. Ya, karunia Roh Kudus adalah contoh-contoh khusus dari anugerah Allah. Paulus berbicara tentang karunia kebenaran Kristus dan tentang karunia hidup kekal dalam Kristus. Kebenaran Kristus adalah karisma Allah kepada kita. Jadi untuk diselamatkan itu karunia, lalu untuk melayani Tuhan pun ternyata juga karunia atau pemberian Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Makanya slogannya reformator itu, saudara ya, sola gratia. Ya, sola gratia. Jadi semuanya itu karena anugerah yang memampukan kita untuk kita hidup, bergereja, dan melayani Tuhan. Itu yang dimaksud. Lalu, saudara, ya kita lihat karunia Roh Kudus dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Ya, bukan untuk kesombongan. Coba kita lihat satu ayat, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Silakan seorang dari saudara yang akan membacakan Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, Bapak Ibu. Silakan, suka rela siapa yang mau baca. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Silakan. Saudara, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ya. Minta tolong seorang yang bersedia membaca Efesus 4 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, terima kasih Pak Indrawan. Saudara lihat di situ yang namanya karunia dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus atau gereja, atau difiguratifkan sebagai tubuh Kristus bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi intinya Bapak Ibu, karunia atau bisa melayani bukan untuk kesombongan, ya, tapi untuk apa? Kedewasaan setiap jemaat, pertumbuhan setiap jemaat. Dengan kata lain, secara sederhana, maju atau bertumbuh bersama, saudara. Ya, ini yang harus kita ingat ya. Kalau ingin tahu karunianya di mana, ya dicoba dalam pelayanan. Saudara, kan ada lagu ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nah, jadi kita coba dalam pelayanan, saudara, diberi kesempatan melayani, ya coba lakukan. Nah, nanti kalau sudah kelihatan, dipertajam di situ, sering dilakukan, Bapak Ibu Saudara, nah itulah karunia kita. Dan ingat, sekali lagi, karunia dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, secara rohani memperlengkapi. Jadi ada karunia-karunia yang masih tersembunyi, saudara ya, terpendam, ayo dikeluarkan ya, saudara, dipraktekkan, supaya secara pribadi juga bertumbuh, berkembang, lalu secara bersama komunal jemaat juga kelihatan bertumbuh dan berkembang. Nah, itu tujuannya hadirnya gereja. Hadirnya ada hamba-hamba Tuhan di sana, saudara, untuk memperlengkapi seluruh jemaat. Ya, inilah kerinduan kita bersama ya, semua terlibat dalam pelayanan, semua melayani Tuhan. Malah saya ingat apa yang disampaikan Pak Sarip waktu itu ya, saudara ya, untuk tahun depan atau kapan ya Pak Sarip mulainya. Kalau perlu gereja yang melayani dari dalam, lalu gembalanya yang pelayanan keluar. Saya masih ingat itu, saudara ya. Kenapa? Sudah nggak usah mudah-mudah lagi, karena yang di dalam semua bisa melayani. Nah, itu saudara tujuannya
nanti ke sana. Oke, lalu yang keempat, saudara. Nah, di dalam kepemimpinan itu harus dikatakan ada satu poin keserupaan dengan Kristus. Ya, serupa dengan Kristus. Nah, itu tujuannya. Apa maksudnya? Ada istilah mnemonik, ya. Artinya di situ rumusan atau ungkapan untuk membantu orang mengingat. Ya, kita bisa berupa akronim, saudara, atau akrostik, atau frasa atau kalimat. Ini mewakili 4 peran yang Yesus penuhi sebagai seorang pemimpin dan yang dikehendakinya untuk dipenuhi oleh seorang pemimpin Kristen. Jadi Kristus pemimpin, kita juga pemimpin. Seperti apa? Nah, ada 4 akronim, Bapak Ibu, BOSS, BOSS. Nah, itu singkatan tadi ya, frasa atau kalimat supaya kita mudah mengingat. Jadi kita pemimpin atau penatua atau majelis atau pengurus, Bapak Ibu, atau gembala, ya, ketua konsel, kita harus ingat itu. Pelayanan kita ada 4 ya, disebut BOSS itu tadi. Yang pertama B, BOSS memberi perintah. Apa itu? Nanti kita akan lihat. O-nya out front, berada di depan atau menjadi teladan. Lalu S-nya supply, ya, menyediakan atau memperlengkapi. Lalu yang terakhir S, serve atau melayani, Bapak Ibu ya. Nah, apakah itu? Coba kita lihat. Yang pertama, saudara, memberi perintah. Artinya apa? Ingat, Kristus memerintahkan para murid untuk mengajar. Nah, ini ya perintahnya, saudara, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala kehendakku, dan ingatlah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, pihak gembala, saudara, memberi perintah atau memberi kesempatan ya kepada Bapak Ibu untuk mengajar, ya kan? Kita sudah mengajar, lalu Bapak Ibu mempraktekkan, mengajar. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu mempraktekkan ya mengajar yang di bawah, terutama ketua komsel mengajar anggota selnya, saudara. Sekolah minggu, guru sekolah minggu mengajar anak-anak, ya akan terus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu dalam arti memberi perintah ke sana. Paulus juga memberi perintah supaya orang-orang Kristen untuk memberitahu orang lain tentang apa yang harus dilakukan. Ia memberitahu Timotius untuk apa? Sudah lihat, menghindari soal yang dicari-cari, yang menimbulkan pertengkaran, ya, dan bagaimana menuntun orang yang suka melawan dengan lemah lembut, dan agar dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi memberitakan firman, lalu menasihati, mendamaikan, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas kita ya, banyak di surat penggembalaan. Lalu berikutnya, setiap tua-tua, nah perhatikan, penatua atau majelis atau pengurus gereja harus mengajar dengan hati-hati karena Allah akan menuntut kita seberapa kita, saudara, setia terhadap firman-Nya. Yakobus 3 ayat 1, ini ayat yang dihindari ya. Coba kita lihat maksudnya apa? Yakobus 3 ayat 1, saudara. Ada yang mau bacakan Yakobus 3 ayat 1, silakan. Saudara. Silakan, ada yang mau bacakan Yakobus pasal 3 ayat 1. Mari Bapak Ibu supaya bergantian yang bersuara. Yakobus pasal 3 ayat 1. Ayo ibu-ibu boleh, Bu Emi, Bu Sri, Bu Yena, Bu Prianingsih, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Yakobus 3 ayat 1 ya. Ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Wah, pengertiannya apa kalau begitu ya? Kita ini guru semua ini jadinya kan? Apa maksudnya? Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Apa nih maksudnya ini, saudara? Kalau ini diterapkan secara literal, saya yang nggak mau, Bapak Ibu ya, gitu kan? Yang lainnya juga nggak mau. Nah, maksudnya apa ini, saudara? Guru zaman itu ya memang tuntutannya tinggi, belajarnya ketat, ya, yang disebut rabi-rabi orang Yahudi itu. Ya, dia harus belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Ya, sampai berapa lama, saudara? Sampai dia menguasai, kalau belum sampai umur sekian, tidak boleh punya murid dulu.
Bapak Ibu. Jadi memang beda kalau sekarang sudah punya kemampuan, kapasitas, mau ngajar, monggo silahkan. Tapi zaman itu Bapak Ibu, tesnya itu, ya ujiannya itu ketat sekali. Saudara-saudara. Makanya ingat, Tuhan Yesus itu umur berapa baru mengajar? Baru bisa tampil di muka umum, Bapak Ibu. Ya, itu pun kalau dia masuk di rumah ibadat di Lukas pasal 4, ya, kalau saudara lihat tidak berkhotbah loh Bapak Ibu, hanya baca kitab Yesaya. Lihat, hanya baca saja. Sebab yang layak menafsirkan, yang layak menjelaskan yaitu ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu, guru-guru yang terkenal waktu itu saudara disebut atau layak jadi guru. Nah, sebelum mereka jadi ahli Taurat, dipanggil dengan sebutan yang terhormat rabi, Bapak Ibu, mereka tuh harus belajar ekstra ketat, ekstra keras. Ya, gitu ya. Lalu setelah ada tahapan tertentu, baru layak punya murid, baru layak mengajar, Bapak Ibu. Ya, kalau istilah sekarang itu, Bapak Ibu Saudara, ya, guru atau dosen itu ada sertifikasinya, gitu loh. Ya, saudara-saudara ya, ada sertifikasinya. Tapi kalau zaman itu, itulah sertifikasinya. Makanya kan tidak mudah. Makanya Alkitab mengatakan, jangan di antara kamu yang banyak menjadi guru. Kenapa? Karena tuntutannya berat, harus belajar ekstra keras. Saudara. Sebab dikatakan apa? Ayat berikutnya tadi. Ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Betul. Kalau belum belajar keras, belajar ketat, Bapak Ibu, lalu mengajar salah, Bapak Ibu, ini kan menyesatkan banyak orang. Akhirnya membawa banyak orang ke neraka, kan begitu. Karena guru dalam konteks ini mengajar firman, itu kan hubungannya keselamatan jiwa atau kebinasaan jiwa selama-lamanya. Nah, itu yang dimaksud. Ya, makanya ada kelas Bible Study, Bapak Ibu, untuk memperlengkapi kita semua. Ya, toh, kelas-kelas sekolah minggu juga, kelas-kelas yang lain. Ya, kita belajar di situ untuk memperlengkapi supaya kita jangan salah mengajar. Ya, saya sampai hari ini pun ya masih belajar. Sama Bapak Ibu ya. Belajar online ya, ikut Zoom, seminar, apalah namanya atau buku-buku dan lain sebagainya. Nah, jadi Saudara, supaya apa? Kita berhati-hati jangan sampai salah di sana kita mengajar. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti sudahlah, nggak usah jadi guru gitu. Nah, artinya apa? Yang sudah jadi guru belajar seperti itu saja dituntut. Apalagi kita, Bapak Ibu, yang tidak belajar sama sekali, pasti lebih banyak dituntut. Nah, itu maksudnya ya. Oke, jadi para pemimpin gereja, seperti para pemimpin manapun, ada waktunya harus memberi perintah, ya, mengajar, saudara, mengambil keputusan dan mengemban tanggung jawab. Nah, itu artinya bos ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang out of front, berada di depan atau menjadi teladan. Sisi lain dari kepemimpinan yang alkitabiah adalah menjadi teladan ya di situ, saudara, menjadi teladan. Nah, Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Paulus juga menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Petrus mendesak orang Kristen mula-mula untuk mengingat bahwa Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kepada jemaat Korintus, Paulus juga menulis, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Itu artinya berada di depan, yaitu menjadi teladan. Oke, berikutnya Paulus secara khusus memberitahu jemaat di Tesalonika bahwa ia telah bekerja untuk menjadikan dirinya sebuah model yang dapat diikuti. Nah, ini kepada orang-orang Tesalonika yang malas bekerja, lihat, aku juga bekerja, ya, melayani Tuhan ketat dan juga untuk mencukupi kebutuhan hidup dan kebutuhan pelayanan sebagai tukang tenda di situ dikatakan ya, tent maker, Bapak Ibu. Paulus bekerja ekstra keras, memberi teladan ya melalui kehidupannya. Bukan suatu kehidupan yang sempurna, tetapi tetap patut diteladani.
yang mempersembahkan hidupnya sebagai teladan, yang memimpin di depan untuk menunjukkan bagaimana melakukan kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Lihat, dari segi apapun, Bapak Ibu, Paulus memberi teladan kepada jemaat, ya, baik secara rohani maupun bekerja, melayani maupun bekerja, dia berikan teladan itu. Kenapa? Karena dia meneladani Kristus, maka jemaat harus meneladani dirinya. Kita berani berkata seperti itu, Bapak Ibu. Saudara-saudara, teladani aku sama seperti aku meneladani Kristus. Nah, harusnya bisa, Bapak Ibu, ya. Harusnya mau begitu. Oke, ini juga harus kita lakukan sebagai pemimpin Kristen di gerejanya. Kita harus menjadi teladan, itu maksudnya. Memberi perintah, menjadi teladan, lalu S-nya menyediakan, memperlengkapi. Maksudnya apa di situ? Dalam Lukas 9 dan 10, Yesus setelah membekali dan memperlengkapi para muridnya, mengutus mereka, saudara, ya, mereka gagal dalam Lukas 9, tetapi ia mengutus mereka sekali lagi dalam Lukas pasal 10 dan mereka berhasil. Ya, konteksnya apa itu, saudara? Coba kita lihat Lukas pasal 9 dan Lukas pasal 10. Diutus gagal dalam konteks apa di situ? Coba kita lihat Lukas pasal 9, saudara. Ya, kalau saudara lihat, saudara, tentang usir setan kan pernah gagal, ya, Bapak Ibu, ya. Kenapa kami nggak bisa usir setan? Nah, kan gitu ya, saudara. Yesus berkata karena kamu kurang doa dan puasa atau apalah itu, ya. Lalu dia ngutus sekali lagi dan akhirnya berhasil. Ya, kadang-kadang begitu, ya. Apakah semua bisa melayani, Bapak Ibu? Ingat, jadi ada saat-saat yang kita tidak bisa melayani. Tapi bukan berarti kita yang salah, tidak. Ya, artinya para murid mengoreksi kenapa kok bisa gagal, ya, saudara, dan lain sebagainya. Nah, Yesus dalam hal ini mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin dan menyediakan dan memperlengkapi orang-orang yang dipilihnya itu. Ya, kalau nggak ada bekal, ya memang kita akan repot, Bapak Ibu, ya. Katakanlah kita pegang senjata tapi tidak ada pelurunya, Bapak Ibu. Untuk apa? Ya untuk action saja, untuk gaya-gayaan, gagah-gagahan saja, tidak ada artinya itu. Kita punya senjata, pegang senjata, dan ada pelurunya, kan? Nah, sama kita mengajar, bekalnya apa, saudara? Ya kita mengerti, memahami. Dengan cara apa? Kita belajar terlebih dahulu, kan begitu. Makanya kita memperlengkapi Bapak Ibu juga, ya, dalam hal pengertian firman. Nah, lalu berikutnya, saudara, ya ada perbedaan karena tidak seperti Yesus yang dapat menyertai orang-orang yang diutusnya dengan Roh Kudus, kita tidak dapat menyertai orang-orang yang kita utus. Benar, ya? Jadi situasi kita lebih menyerupai Paulus ketika ia menasihati Timotius untuk mengajarkan apa yang ia peroleh dari Paulus kepada orang-orang yang cakap mengajar orang lain. Coba ini menarik. 2 Timotius 2 ayat 2. Ini regenerasi sudah muncul, ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Lihat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, saya baca, Ibu. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua di situ, ya. Dikatakan seperti ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Baik, Ibu, sekali lagi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi gambarannya begini. Dari Paulus, ya, disampaikan kepada Timotius, lalu Timotius menyampaikan kepada orang-orang yang dapat dipercayai atau penatua, saudara, dan penatua akhirnya mengajarkan kepada orang lain lagi. Akan terus seperti itu. Nah, itu arti dari memperlengkapi. Jadi tidak hanya Paulus sendiri atau Timotius sendiri yang terus mengajar sampai tua, Bapak Ibu. Tidak, tapi mengajarkan yang di bawahnya lagi. Istilahnya di situ memperlengkapi, ya, memperlengkapi. Nah, jadi pelayanan kan bukan one man show atau ya 1 orang 2 orang yang terus tampil, tidak, Bapak Ibu Saudara. Makanya yang lain juga ikut tampil. Ya, kalau dulu saya dengan Pak Bambang, ya dulu sebelum saya Pak Bambang melulu ya istilahnya, ya, saudara, ya, bahkan sampai review pun kok perlu kita, ya, akhirnya kan Bapak Ibu sudah melakukannya.
yang buat renungan, tadinya saya dengan Pak Abang gantian, akhirnya yang lain juga terlibat. Nah, itu yang terus akan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gereja kita kepemimpinannya, saudara, bukan tunggal atau berdua, ya, tapi jamak, ya, bersama-sama kita melayani karena kita ingin bertumbuh bersama. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu, melayani. Ya, S berikutnya yang terakhir. Melayani mungkin adalah ciri kepemimpinan Kristen yang paling khas. Ingat di awal, ya, 9 tanda gereja yang sehat. Yang terakhir, yang ke-9 adalah kepemimpinan yang Alkitabiah. Kepemimpinan yang Alkitabiah adalah kepemimpinan yang melayani, seperti Kristus yang melayani menjadi hamba di situ. Kita melihat hal ini secara penuh dalam Kristus ketika Ia memberikan dirinya bagi kita di atas kayu salib. Nanti Jumat Agung kita merayakan 2 April, dan mati bagi kita supaya kita hidup bagi Dia. Kita boleh hidup bagi Dia. Pelayanan penyangkalan diri ini dapat ditemukan dalam setiap kitab Injil dan direfleksikan di sepanjang berita perjanjian baru, khususnya dalam Filipi pasal 2 dan 1 Petrus pasal 2. Pak Ambang sudah eksposisi, ya, Filipi pasal 2. Ada pemimpinan inilah yang secara khusus perlu kita ikuti dari Yesus ketika kita dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam sebuah jemaat. 1 Petrus 5 ayat 1-4, Bapak Ibu kita baca bersama, ya, dalam hati Bapak Ibu. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku Petrus sebagai teman penatua. Ingat, ya, Rasul Petrus lalu bentuk teman-teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, dan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, Kristus maksudnya, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, inilah yang menjadi semangat kita, ya, karena ada pahala, ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara yang melayani jemaat. Oke, kesimpulannya keempat aspek, ya, memberi perintah, berada di depan, menyediakan, memperlengkapi atau melayani adalah bagian penting dari kepemimpinan yang Alkitabiah. Oke, yang terakhir masih ada, Bapak Ibu, yang ke-5 ini ternyata, ya, masih ada. Oke, waktunya sudah habis, saya sambung minggu depan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sehubungan dengan bos itu tadi. Ya, ada, Bapak Ibu, silakan. Ya, kalau ada, Bapak Ibu, silakan. Sehubungan dengan ini, kurang sedikit waktunya. Ya. Ya, Pak Tim. Ya, Bu Sri, silakan. Berbicara masalah kepemimpinan, Pak. Ya. Kenyataannya, sekarang ini kan banyak, Pak, pemimpin gereja itu yang bukan menjadi hamba, yang seharusnya melayani. Kenyataannya justru mereka ingin melayani. Kenapa ini? Banyak loh, Pak, tanya di lapangan. Ya, terus? Padahal seharusnya kan sebagai pemimpin, ya, seharusnya melayani, bukan minta dilayani, tapi kenyataannya kan banyak. Sekarang pernah beberapa waktu yang lalu saya dengar ex mahasiswa STII, saya yakin Pak Wid juga tahu dia mengatakan begini, waktu itu katanya mau mengundang Yusuf Roni dalam acara kampus. Terus dia mengingatkan ke teman-temannya, jangan dipasang strip loh. Akhirnya benar. Ini nanti
sekian nginepnya harus di hotel ini. Terus dia sendiri harus dapat sekian. Nah, dia yang melayani, Pak. Dia yang dilayani. Gimana Pak Ibu? Ya Bu, makasih. Ya, itulah kalau kita lihat orang seringkali lupa. Ya berarti dia lupa itu ya. Lupa statusnya sebagai hamba, tanda petik. Hamba Tuhan. Ya, kita pun ya bisa juga lupa ya. Makanya kita terus belajar, kita terus diingatkan lagi ya bahwa panggilan sebutan hamba. Sebenarnya nggak enak kan sebutan hamba itu kan nggak enak sebenarnya. Tapi orang senang berkata, aku ini hamba Tuhan. Sebentar, artinya hamba itu apa? Harus diingat itu. Kalau zaman Perjanjian Baru, zaman Alkitab, namanya hamba itu tugasnya salah satunya yang tidak boleh dilupakan itu adalah membasuh kaki tamu kalau ada tamu datang ke rumah. Ya itu ya, itu hamba. Jadi merendahkan hati serendah-rendahnya. Ya. Nah, jadi kalau ada hal yang seperti itu ya jawabannya mereka lupa. Lupa status hamba itu tadi. Saudara. Ya. Ya, kita nggak bisa ngomong Bu, itu kan orang lain ya Bu ya. Tapi kita harus ingat apa yang kita pelajari hari ini, kepemimpinan yang kita biar adalah kepemimpinan yang melayani, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Ya gitu ya, saudara. Makanya kita harus diingatkan terus ya, kembali terus, saudara ya, kepada kebenaran firman Tuhan. Kristus, makanya seminggu ini ibadah Prapaskah kita diingatkan ya, nanti puncaknya kematian Kristus di atas kayu salib. Kita diingatkan untuk kembali bahwa kita ini hamba. Itu Bu. Kalau mereka lupa ya Ibu ajak aja orang itu ke kelas Bu ya. Kita belajar lagi di situ. Ya. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita ada tanggapannya Bu Sri, silakan. Enggak, terima kasih Pak. Ya, oke, sekalian Bu Sri tutup dalam doa. Silakan Bu Sri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami untuk pagi ini Engkau telah menolong kami memberikan pembelajaran melalui Pak Tim, kiranya Engkau tolong mampukan kami untuk bukan hanya mengerti, biarlah pembelajaran pagi ini bukan hanya sekedar untuk konsumsi otak kami, namun juga mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sebagai ibadah kami kepadamu di dalam sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan masuki ibadah minggu, kiranya Tuhan Kau akan tolong, dan biarlah ibadah ini juga akan membawa kami semakin berkenan kepadamu, hidup semakin menyerupai Kristus sebagai teladan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Ya, Pak Bulan. Ya, sama-sama. Sari, Pak Hendrawan semua. Terima kasih. Pak Fendi. Ya, Tuhan berkati.